Halo guys, kali ini aku ada di wisata Telaga Sarangan di Kabupaten Magetan. Nah, kalau bicara soal Magetan, Telaga Sarangan ini udah paling wahid guys. Ini termasuk wisata yang udah, kalau dibilang kalau lo nggak jangan ngaku ke Magetan kalau lo belum ke Telaga Sarangan. Karena di sini wisata paling populer di Kabupaten Magetan, bahkan populer nomor 1 guys. Nah, mau tahu keseruanku tentang ya keliling Telaga Sarangan sambil lihat-lihat view, sambil kita ambil foto selfie dan lain-lain. Yuk, tonton terus yuk. Nah, sekarang kita masuk ke sini guys. Jadi masuk ke Telaga Sarangan itu sini guys. Nah, di sini pun juga kalian juga bisa belanja guys. Belanja kayak belanja sayur-sayuran. Di sini tuh lengkap banget. Saya emang kegunungan banget di sini. Buahnya segar-segar banget, buah alpukat, tomat. Ini bunga kol dan lain-lain. Itu oke sih buat kalian yang penghobi belanja-belanja buat kaum-kaum hawa, kayak cocok banget deh. Di sini cukup ramai guys, walaupun ini nggak hari libur sih sebenarnya, tapi walaupun nggak hari libur pun aja udah cukup ramai kayak gini. Apalagi kalau hari libur, wow, ramai banget di sini. Nah, setelah ini guys, kalian udah masuk ke wilayah Telaga Sarangan ini guys. Jadi emang ramai banget di sini. Oke sih buat kalian yang hobi-hobi jalan kaki. Kalian bisa sewa kuda ini loh guys, kalau pengen naik kuda guys. Berapa ya kurang lebih? Kurang lebih 20.000 untuk satu orang, satu kali putaran guys. Gitu. Nah, jadi nanti gue kesana guys, mau cari spot yang sekiranya tuh kelihatan sing cukup kece gitu loh, tapi nanti aja, nanti kita ambil lagi buat video selanjutnya. Nah, ini guys, gue sebenarnya tuh pengen banget nih naik kapal kayak gini tuh pengen banget, tapi ntar dulu deh, aku cari yang agak sepi aja. Nanti gue mau ke kapal itu, sama sekalian gue nanti bikin video yang kedua tentang keliling-keliling kapal, keliling-keliling Telaga Sarangan pakai kapal ini guys. Oke, nah sekarang kita fokus jalan kaki dulu guys, sambil cuci mata gitu. Oke. Nah, kalian bisa lihat sini guys, kalian bisa foto selfie gini guys, kan cocok banget buat kalian. Terus di sini itu juga, nah ini guys, kalau kalian pengen tahu, kalau kalian pengen keliling kapal tuh ada tulisan nih, tarif sewa perahu tuh 1 kali putar 60.000 dan 3 kali putar tuh 150.000. Jadi tapi setahu gue sih, aku mau tanya ke orang-orang yang bagian yang nyetir kapal itu, maksimal tuh 4 orang guys. Jadi ya kalau bisa sih ya maksimal 4 orang itu biar seru, apalagi bawa keluarga, bawa sanak saudara gitu, atau bawa teman kuliah, teman sekolah dan lain-lain. Oke banget sih. Nah, kita coba spot selfie di sini guys, yang ada gambar wayangnya itu loh guys, kayak keren deh. Di pacaran. Biasanya spot kayak gini nih guys, yang kayak keren-keren nih. Nah guys, selain tempat spot selfie yang tadi di bawah atau yang di tempat lain, sini ada spot selfie yang biasanya tuh viral banget, yaitu ini guys, ada spot selfie yang di tengahnya tuh ada gambar wayang Magetan Sarangan, like to remember Magetan Sarangan, Telaga Sarangan yang selalu ku ingat kalau dia bahasa Indonesiain. Terus di sini tuh ada gambar naga guys, 2 naga ini. Nah, ini tuh ada apa sih? Ini ada hubungannya sama legenda Telaga Sarangan sendiri guys, yaitu Kiai Pasir dan Nyai Pasir yang menjelma menjadi ular naga karena makan telur ular naga. Nanti gue ceritain legendanya nanti di waktu aku di atas, nanti gue ceritain. Jadi 2 naga ini guys, ini tuh titisan dari Nyai Pasir dan Nyai Pasir karena makan ular naga itu tadi guys. Jadi naganya 2, jadi pasangan suami istri gitu loh, seperti itu. Nah, biasanya guys, spot selfie yang kayak gini tuh kekinian banget buat kalian yang pergi ke Telaga Sarangan, apalagi tuh dijadiin Instagram. Wah, ramai banget biasanya kayak gini tuh. Apalagi kayak foto-foto bareng kayak gini nih guys, jadi cocok banget nih. Nah, nanti kalau waktunya sepi, nanti kita selfie yuk di sana. Nah guys, ini gue lagi selfie di belakang ikonnya
salah satu ikon di Telaga Sarangan, yaitu ini guys, Magetan. Ini belakangnya gambar wayang, terus belakangnya ini juga gambar naga, titisan dari Nyai Pasir, sama yang belakang itu Nyai Pasir itu menjadi bagian kan. Oke sih buat kalian yang hobi foto-foto keren gini. Wow, mantap deh. Gambar naganya ini. Oh. Oke, sekarang kita sampai ke sana dulu deh. Kita lanjutkan ke sana. Santai. Soalnya tadi kita udah habis selfie di gambar wayang Magetan Sarangan Lake tadi. Cukup familiar sih. Soalnya di sana tuh foto selfie-nya tuh udah instagramable banget. Jadi biasanya kalau orang pergi ke Telaga Sarangan, biasanya foto paling instagramable ya itu tadi guys, yang gambar wayang tuh tadi. Terus sama backgroundnya itu gambar kepala naga 2. Itu ada sejarahnya guys. Nanti gue akan cerita kenapa kok ada sejarah, kok ada gambar naga 2 itu nanti gue ceritain. Nah sekarang ini gue cari spot. Nah ini guys, ini gue berada di Bukit Grahaciro. Berarti ini tuh miliknya ini sebenarnya tempat ini tuh dikelola sama TNI Angkatan Udara di Swayudi. Nah sekarang dibuat taman kayak gini, cukup menarik dan kalian bisa ambil spot selfie itu di sini guys. Jadi dari ketinggian tuh bisa kalian rekam, bisa kalian jadiin vlog atau bisa jadiin buat foto kalian. Nah, nanti kita ke sini. Nah, nanti sambil kita ke sana sambil cerita tentang sejarah kenapa tercipta Telaga Sarangan. Oke? Nah, guys, ini dia guys yang kumaksud. Jadi, tempat ini tuh dikelola sama TNI Angkatan Udara di Swayudi. Di sini tuh fungsinya bisa buat tempat pertemuan reuni, pertemuan Angkatan Udara. Plus biasanya kalau ada teman Angkatan Udara yang lokasinya rumahnya jauh dari Telaga Sarangan, biasanya bisa menginap di sini guys. Dan di sini pun dibuka untuk umum guys. Jadi nggak, walaupun yang bangun TNI AU, tapi kalau tempat-tempat parkir, tempat untuk permainan anak-anak di sini terbuka untuk umum. Nah sekarang kita mulai ke sana, mau cari spot yang kece gitu. Nah guys, ini guys, kalian bisa di sini guys, biasanya tempat-tempat orang yang memburu foto keren-keren tuh di sini. Kalian naik ke sini, nah kalian bisa ambil foto dari ketinggian sini bisa, atau mungkin dari sini bisa guys. Nah kalian bisa ambil foto dari sini nih guys. Jadi kelihatan banget kayak beneran dari atas. Ada hobi main jungkit-jungkit, main kesini aja. Dan ini guys, kalian bisa lihat dari ketinggian nih guys, Telaga Sarangan, tapi ada view pulau di tengah itu. Nah guys, gue tadi mau janji nih mau cerita. Sebenarnya nih Telaga Sarangan itu punya legenda loh guys, punya cerita semacam kayak cerita rakyat gitu, cerita legenda. Nah pada awalnya gini guys, konon sebelum ada Telaga Sarangan ini tuh sebenarnya ini lahan kosong, jadi semacam kayak apa ya, tempat buat bercocok tanam gitu. Nah konon di saat itu ada dua tokoh, yang pertama itu Kiai Jaililung dan yang kedua adalah Nyai Jalilung. Nah, Jaililung ini tuh bisa disebut dengan Kiai Pasir dan Nyai Pasir. Nah, di sini guys, Kiai Pasir dan Nyai Pasir itu sama-sama keluarga yang mana mereka tuh mata pencahariannya tuh bercocok tanam. Nah, bercocok tanam ya wajar lah, karena emang daerahnya kan di dekat Gunung Lawu itu kan. Nah, bercocok tanamnya macam-macam guys. Mereka biasanya bisa memilih di tempat sawah atau mungkin di ladang atau bahkan di hutan sekalipun guys. Nah di saat Kiai Jalilung punya ide
ayo ini bilang ke Nyai Jalilungnya nih gini, aku mau ke hutan dulu ya, aku mau ke hutan dulu, mau bercocok tanam di tengah hutan gitu. Terus Nyai Jalilung berkata, ya Kang Mas silahkan gitu. Ya kurang lebih seperti itulah ceritanya. Nah saat itu ketika ya namanya kalau bercocok tanam di hutan ya kan kurang logis ya kan, mikirnya loh di hutan kan penuh banyak pohon. Nah akhirnya Kiai Jalilung ini atau Kiai Pasir, kita panggil Kiai Pasir aja ya. Nah di Kiai Pasir ini tuh punya ide, ya udah kita ke hutan, kita bercocok tanam ke sana. Nah kebetulan karena hutannya lebat guys, penuh pohon-pohon. Nah pohon-pohon di sini tuh ada yang ditebangi semua sebagian, bukan ditebang semuanya sih, ya ditebang sebagian untuk lahan untuk mereka bercocok tanam. Nah kebetulan Kiai Pasir ini tuh pas waktu nebang di salah satu pohon tuh dia menemukan telur guys. Nah entah ini telur tuh misterius banget, tapi dilihat dari sekilas tuh bentuknya kayak telur ayam gitu. Nah singkatnya Kiai Pasir ini tuh punya ide, ya sudah ini telur saya bawa pulang untuk diberikan ke istrinya. Nah mereka berdua tuh punya inisiatif, ayo kita masak, yuk kita rebus, kita makan bersama, kita jadi telur yang satu tuh diparuh guys, dijadiin makan siangnya Kiai Pasir sama Nyai Pasir. Nah setelah mereka makan dan kenyang, akhirnya Kiai Pasir itu pun kembali ke hutan untuk melakukan aktivitas kembali menebang pohon atau ya bercocok tanam untuk menebang pohon tentunya ya. Nah di saat setengah perjalanan guys, Kiai Pasir ini mulai merasa kesakitan guys. Jadi semacam kayak badan tuh kaku, panas luar biasa, gatal, dan seolah tuh tubuh tuh nggak bisa untuk dikendalikan. Bahkan saking panasnya, saking dia nggak bisa mengendalikan, dia tuh sampai jatuh terguling-guling, ya entah kayak orang kesurupan gitu ya. Terus akhirnya secara gaib tahu-tahu Kiai Pasir ini berubah jadi ular naga yang besar dengan sungut yang mengerikan itu. Dah, itu dari cerita Kiai Pasir. Kemudian di hal yang sama, Nyai Pasir ini pun juga mengalami hal yang sama dengan Kiai Pasir. Jadi dia itu juga mengalami kejang, mengalami panas, dan mengalami hal-hal yang dia tuh nggak bisa untuk menahan rasa sakit gitu loh. Nah, karena dia nggak bisa menahan sakit, akhirnya dia tuh pergi ke ladang tempat Kiai Pasir berada untuk meminta pertolongan gitu loh ceritanya. Ya namanya istri kan minta tolongnya kan suami gitu kan. Tapi naasnya yang ditemukan bukan Kiai Pasir, tapi yang ditemukan adalah seekor ular naga yang jelmaan dari Kiai Pasir tadi. Nah akhirnya yang ibu Nyai Jalilung tadi tuh ya bingung, kenapa ada ular naga, kan udah sakit, udah linglung, ada naga pula kan lari. Nah tapi karena dia udah sakit meronta-ronta, akhirnya jatuh juga ke tanah dan berubah gaib menjadi ular naga juga. Jadi kisahnya Telaga Sarangan itu tuh kedua naga itu tuh berguling ke sana kemari sampai tanahnya tuh berserakan sambil membentuk cekungan, dan cekungan makin dalam terbentuklah mata air yang menyembur dari dahsyatnya gitu dalam waktu sekejap. Dan ketika Telaga Sarangan seperti ini sudah terisi penuh secara gaib, jelmaan dua naga tadi, jelmaan dari Nyai Pasir dan Kiai Pasir itu menghilang seketika. Nah begitulah guys, itu legenda dari cerita Telaga Sarangan. Jadi orang-orang setempat itu mengenalnya, oh ini telaga karena ada legenda ini kejadian karena dibentuk dari Kiai Pasir dan Nyai Pasir karena makan telur ular naga itu. Akhirnya jangan heran, awalnya ini tuh namanya Telaga Pasir karena diambil dari namanya guys, Kiai Pasir dan Nyai Pasir. Dan karena lambat laun karena ini berada di desa Sarangan, makanya jadi Telaga Sarangan. Jadi seperti itu guys, atau bisa disebut Telaga Pasir Sarangan guys. Nah seperti itu guys, itu cerita gue tentang legenda Telaga Sarangan. Oke? Nah guys, ini gue udah cerita tadi dan sekarang waktunya kita selfie. Nah jadi keren sih guys buat kalian yang pengen foto-foto. Jadi legenda udah gue ceritain ya. Jadi ya emang sih namanya biasanya kalau gue pergi ke suatu tempat, kalau emang ada kisah legenda gue ceritain guys gitu aja. Nanti kapan-kapan kalau ada tempat lain yang ada legenda gue ceritain sekalian di sesi ini. Nah kalian bisa foto kayak gini nih guys, 1, 2. Nah mungkin di sini guys, kenapa gue milih tempat ini, tempat di sekitaran bukit di Geraha Ciro Wiswayudi ini, karena spot fotonya tuh keren banget kayak gini. Kalian tuh bisa foto deh. Ya walaupun semua spot di sini tuh keren-keren sih, tapi kok menurut gue itu lebih keren ke sini nih. Jadi kelihatan banget ini. Kalian bisa ambil foto sebelah sini atau mungkin sebelah sini guys. Jadi gue recommended banget buat tempat ini.
Oke guys, itu tadi tentang review dari wisata Telaga Sarangan bagian pertama. Jadi bagian pertama ini gue cuma sekedar kayak ke Telaga Sarangan, terus kita juga ambil foto selfie di tempat-tempat yang paling kece, termasuk yang sini tuh. Nah ini juga recommended buat kalian yang baik di daerah Kabupaten Magetan maupun di luar kabupaten, bahkan kalau kalian kenal di mancanegara. Oke, gitu aja dari aku, video dari aku, semoga bermanfaat guys, dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah.